Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi ngaji pasca kolonial yang ketiga. Senang sekali bisa kembali hadir di sini dan berbagi dengan teman-teman soal sedikit soal teori kajian pasca kolonial. Ini sebenarnya yang pertama kemarin April ya, itu berarti sudah lumayan jauh jaraknya. Yang pertama dulu saya agak berbagi tentang dasar-dasarnya kajian pasca kolonial. Apa sih sebenarnya gagasan dasarnya? Apa itu wacana kolonial? Gitu. Bagaimana wacana kolonial itu dikritik dalam pasca kolonial, dalam kajian pasca kolonial? Kemudian yang kedua saya melihat implikasinya untuk kajian gender. Jadi apa hubungan antara kajian gender, studi perempuan gitu, dengan kajian pasca kolonial. Nah hari ini saya ingin sedikit berbicara khusus tentang teori pasca kolonial, terutama bagaimana teori pasca kolonial punya konsep yang sangat khas tentang potensi perlawanan gitu, perlawanan atau resistensi itu yang tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan frontal yang sangat disadari gitu kan. Tapi potensi yang hadir dalam hal-hal kecil gitu, dalam hal-hal yang kadang tidak terlalu terlihat. Nah itu yang ingin sedikit berusaha saya jelaskan hari ini. Nah di sini juga mungkin akan kita rasakan bersama betapa teori pasca kolonial ini memang teori yang tidak selalu mudah dipahami. Kalau ingin merasakannya langsung, coba cari buku pemikir yang akan kita bahas hari ini, Homi Bhabha, dan coba sedikit membaca ya 1-2 paragraf aja bukunya, gitu teksnya, pasti akan langsung terasa ini apa sih? Gitu. Saya juga nggak paham kalau baca langsung. Kalau tidak dengan dibantu oleh teks-teks sekunder, ini memang tokoh seperti ini sangat ruwet ya tulisannya, gitu, gaya tulisnya. Tapi gagasan-gagasannya yang mungkin saya sendiri juga baru meraba sebagian, gitu, itu sebetulnya sangat menarik dan sangat relevan untuk keseharian kita. Gitu. Jadi ya Homi Bhabha ini seperti banyak pemikir pasca kolonial yang lain, antara lain ada Spivak misalnya yang juga sangat terkenal. Dia berasal dari India dan banyak mengambil contoh budaya India juga, itu kolonialisme di India. Jadi memang India melahirkan banyak sekali pemikir kritik pasca kolonial. Nah orang ini terkenal terutama untuk 3 konsep ini. Jadi kalau berjumpa dengan konsep ini, hibriditas, ambivalensi, dan terutama sekali mimikri ini sering sekali memang berasal atau merujuk ke Homi Bhabha ini. Jadi saya akan berusaha hari ini untuk sedikit dengan cara yang mudah-mudahan cukup sederhana, menjelaskan apa yang maksud ketiga konsep yang terkenal dari Homi Bhabha ini. Oke ya, mungkin sebelum masuk ke titik berangkatnya Bhabha, sedikit mengulang ya. Kita sudah melihat bahwa ada yang namanya wacana kolonial. Wacana kolonial itu adalah segala macam asumsi, common sense, omongan sehari-hari, sampai ke pembahasan akademis gitu. Jadi segala macam omongan, tulisan gitu,
pikiran gitu, asumsi umum yang melegitimasi kolonialisme ataupun lanjutannya yang ada sampai saat ini, gitu kan. Ya, neokolonialisme atau hubungan relasi kuasa global yang tetap tidak imbang hari ini, gitu kan. Jadi ada wacana yang melatarinya yang membuat kita merasa seakan-akan relasi kuasa yang tidak imbang itu sesuatu yang wajar atau yang bisa diterima, gitu. Jadi itu yang disebut wacana kolonial. Nah, ini terus-menerus dibahas dalam kajian pasca kolonial. Nah, atas dasar kesadaran bahwa memang implikasi kolonialisme itu bukan hanya fisik, gitu kan. Jadi bukan hanya secara fisik sebuah negara misalnya dikuasai, tanahnya dieksploitasi, manusianya dieksploitasi, tapi pikiran manusia juga dikuasai, gitu kan. Justru orang itu bisa dieksploitasi misalnya karena pikirannya sudah dipengaruhi, gitu kan. Nah, baik pikiran orang secara umum di negara penjajah, gitu kan, misalnya di Eropa, maupun yang dijajah sendiri, gitu kan. Jadi segala perasaan sehari-hari seperti merasa minder, merasa ya memang budaya barat itu kan lebih maju misalnya, sehingga ya wajarlah kalau misalnya yang datang dari sana yang mengajarkan konsep-konsep seperti demokrasi dan sebagainya, gitu. Perasaan adanya hierarki yang memang sudah sewajarnya ada, gitu kan, dan tidak dipertanyakan. Nah, hal-hal itu merupakan contoh implikasi wacana kolonial atau omongan sehari-hari kan seperti ya di Eropa kan sudah begini-begini, kita belum gini-gini, gitu kan. Nah, itu itu juga contoh wacana kolonial, melihat bahwa seakan-akan di seluruh dunia orang akan maju dengan cara yang sama dan di Eropa sudah sampai, di sini belum, gitu kan. Nah, jadi itu contoh-contoh yang disebut wacana kolonial. Nah, ini hanya mengulang, sudah sempat kita ulas di pertemuan pertama dulu. Nah, sekarang kita akan memasuki usaha untuk membongkar wacana kolonial itu. Jadi yang dilakukan Homi Bhabha bukan sekedar menunjukkan bahwa ternyata wacana kolonial itu tidak adil, ternyata wacana kolonial itu rasis misalnya. Bukan sekedar itu, tapi dia memperlihatkan bahwa sebetulnya wacana kolonial itu banyak bolongnya. Nah, di situ titik berangkatnya Bhabha adalah bahwa kekuasaan penjajah itu sebetulnya tidak pernah benar-benar berhasil menggenggam orang dan yang dikuasai secara penuh, gitu. Jadi kekuasaan itu sebetulnya selalu tidak stabil, gitu. Jadi gagasan-gagasan yang terasa dominan itu tidak pernah sepenuhnya menundukkan orang yang dijajah ini. Jadi seakan-akan misalnya wacana kolonial itu berhasil, lalu misalnya orang yang berkulit berwarna percaya bahwa dia memang inferior, gitu. Tapi itu tidak pernah absolut. Nah, yang dilakukan Bhabha adalah mencari momen-momen di mana dominasi penguasa itu gagal, gitu. Nyimpang, gitu. Jadi wacananya begini, tapi ternyata efeknya tidak sesuai dengan perkiraan, gitu. Nah, di sini ada dua hal yang penting yang bisa dilihat di situ. Nah, kenyataan bahwa ternyata efek wacana kolonial itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi, gitu kan. Yang tidak pernah 100% berhasil, itu menimbulkan kecemasan bagi si penjajah. Jadi si penjajah, ya, orang Belanda di Nusantara
sebetulnya terus-menerus cemas karena merasa tidak sepenuhnya menguasai kok gitu. Selalu ada banyak risiko, ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Nah, jadi ada ketakutan di situ, kecemasan di situ. Nah, bersamaan dengan itu ada juga kemungkinan perlawanan agency. Agency itu semacam kemungkinan untuk bergerak sendiri, untuk punya bertindak atas kebutuhan sendiri, bertindak mandiri gitu ya. Nah, agency ini bagi yang terjajah. Nah, jadi momen-momen seperti itu yang dicari. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Nah, pertama ya, tadi kita melihat ada 3 konsep, hibriditas, ambivalensi, dengan mimikri. Nah, hibriditas itu mungkin sudah sering pernah didengar ya. Apa itu hibrid? Hibrid itu artinya campuran sebenarnya. Dulu dipakai lebih banyak di dunia biologi. Jadi misalnya ada spesies yang bercampur gitu. Lalu hasilnya apa? Nah, itu hibrid gitu. Nah, kalau dalam di sini yang dimaksudkan hibriditas budaya ya. Bagaimana berbagai elemen bercampur. Nah, misalnya di sini saya milih contoh pakaian walaupun ini pakaian muslimah, seakan-akan jelas kan, pakaian yang melambangkan keislaman ya sudah begitu saja. Tapi kalau kita lihat ini berbagai macam elemen menjadi satu di sini gitu. Ada batik yang mungkin berasal dari tradisi Indonesia, yang tadinya tidak ada kaitan dengan pakaian muslimah. Kemudian kerudung tertutup ini juga sesuatu yang relatif baru, yang berasal dari gerakan Islam yang relatif baru juga, datang dari Timur Tengah ke sini, digabung dengan celana yang berasal dari Eropa. Kemudian budaya fashion show itu sendiri yang kita lihat itu berasal dari mana, juga kemungkinan dari Eropa diadopsi gitu. Bahasa tubuhnya juga gitu kan, apakah bahasa tubuh yang berkaca pinggang seperti ini mungkin di sini dimaksudkan sebagai pose tubuh yang menarik dalam fashion show, tapi bisa jadi dalam budaya yang berbeda, bermakna berbeda-beda. Jadi ini campur aduk semuanya gitu kan. Dan kita sehari-hari saya rasa terus-menerus berjumpa dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Segala macam aspek kehidupan kita pasti elemennya berasal dari berbagai macam latar belakang, dan itu wajar bagi kita. Jadi ini hibriditas, campur, budaya yang campur. Nah, yang sering kita asumsikan dalam sehari-hari, terutama kalau berbicara tentang bercampurnya atau bertemunya budaya penjajah, budaya barat dengan budaya lokal, itu kita membayangkan ada misalnya budaya Jawa, kemudian datanglah orang Belanda membawa budayanya sendiri, kemudian baru ini bertemu dan bercampur. Nah, jadi hibriditas hanya dibayangkan sebatas ada budaya-budaya yang stabil, kemudian bertemu dan saling berinteraksi. Nah, menurut Homi Bhabha tidak demikian gitu kan. Yang terjadi dalam pertemuan kolonial, itu dalam perjumpaan kolonial itu justru sebaliknya. Jadi begini, sebetulnya hibriditas itu adalah kondisi yang sewajar-wajarnya. Jadi terus-menerus memang hibriditas itu terjadi. Selalu tidak pernah ada budaya yang sangat stabil, yang sangat otentis, asli, jelas gitu, terus-menerus seperti itu. Tapi selalu saja terus-menerus budaya itu cair dan saling berinteraksi.
Jadi hibriditas itu adalah kondisi normal gitu. Nah, justru ketika penjajah datang, maka di situ muncul kebutuhan akan stabilitas, akan sesuatu yang seakan-akan baku fix gitu ya. Nah, jadi yang datang dengan penjajahan bukan hibriditasnya, tapi keinginan penjajah untuk selalu mendefinisikan budaya Jawa itu yang ini, lalu budaya kami itu yang ini gitu. Nah, sebelumnya enggak ada urusan seperti itu. Budaya saling bercampur itu tidak ada yang merasa cemas tadi. Untuk apa cemas gitu kan. Tapi dalam kondisi kolonialisme, kecemasan itu timbul sehingga muncul keinginan untuk selalu mendefinisikan batas. Jadi kebutuhan akan stabilitas itu bagian dari kebutuhan penjajah. Nah, ini satu contoh yang mengilustrasikan itu dengan sangat jelas, saya rasa dari novel Pramudia. Jadi Pramudia di sini menggambarkan dalam novel Jejak Langkah ya dari tetralogi, bagaimana Mingke tokoh utamanya itu menjadi siswa sekolah kedokteran Stovia. Ini sekolah tinggi pertama di Batavia. Nah, jadi Mingke ini kan masuk ke Stovia berarti menempuh pendidikan modern Barat. Nah, menariknya justru seperti yang digambarkan di adegan ini, ketika menjadi siswa di sekolah itu, dirinya dan siswa-siswa lain itu diharuskan berpakaian adat sesuai dengan etnis masing-masing. Jadi karena Mingke ini Jawa, ya harus berpakaian pakaian yang dianggap Jawa gini kan. Testar, baju tutup, kain batik dan cakar ayam. Tak boleh beralas kaki. Gitu kan. Lalu digambarkan betapa baginya itu dirasakan sebagai sebuah penghinaan. Gitu kan. Di sebelumnya Mingke ini pakaiannya sangat hibrid. Gitu kan. Dia berpakaian terutama pakaian Eropa. Gitu kan. Pakai celana, pakai sepatu, ya sehari-hari sudah seperti itu biasa. Nah, justru ketika masuk ke institusi pendidikan tinggi Barat ini, modern ini, tiba-tiba dipaksa untuk berpakaian Jawa. Gitu. Nah, seperti ini kira-kira ya ilustrasinya gitu. Jadi yang berpakaian celana dan sepatu ini bisa diasumsikan mungkin Indo. Indo boleh berpakaian seperti itu, dia berstatus sebagai orang Eropa. Kemudian yang lain-lain itu berpakaian sesuai dengan etnis masing-masing. Nah, ini bagaimana kita bisa memahami persoalan ini. Nah, ini bisa dipahami dengan konsep Baba tadi. Nah, coba kita bayangkan, ini kan sebuah sekolah tinggi, di mana pribumi bersekolah bersama dengan Indo, mungkin juga orang Belanda, untuk semuanya menjadi dokter nanti. Nah, kalau misalnya dari segi pelajaran, si pribumi ini nanti lebih pintar daripada si Indo, kan hierarki kolonial bisa kacau. Nah, maka karena itu memang ada kemungkinan itu terjadi, maka paling tidak secara simbolis dari awal itu harus sudah jelas siapa yang posisinya di mana. Nah, itu di sini dilakukan lewat pakaian gitu kan. Jadi walaupun mungkin bakat orang itu tidak bisa dikontrol, tapi paling tidak dari awal ini sudah dibuat jelas bahwa yang bersepatu itu lebih tinggi derajatnya daripada yang berkain. Gitu. Jadi selalu terus-menerus diingatkan lewat pakaian yang wajib dikenakan ini bahwa apapun usahanya, ya kamu itu tetap hanya pribumi. Gitu. Tidak bisa melepaskan diri dari
identitas yang dimiliki ini, gitu kan. Jadi di situ kita bisa melihat betapa sistem kolonial ini membutuhkan tadi pembagian yang sangat stabil, yang sangat ketat, gitu. Dan hibriditas bisa bersifat mengancam, gitu. Nah, satu contoh lagi ya dari yang lebih kontemporer. Nah, kecenderungan untuk selalu mendefinisikan sesuatu dengan stabil dan seakan-akan sangat bisa didefinisikan sebagai asli, jelas. Itu sampai sekarang kita temukan misalnya di wilayah turisme, gitu. Di sini di sebuah iklan untuk sebuah wellness retreat ini kan kita melihat ya kata-kata yang saya merahkan di sini, gitu. Distinct Javanese flavor, jadi sesuatu yang sebuah cita rasa Jawa, gitu, Jawa yang khas, gitu. Nah, turis itu ditawari sesuatu yang tradisional, lokal, pengalaman yang holistik, kemudian akan menemukan real essence of Jawa, ya, apa itu ya, esensinya Jawa, gitu kan. Nah, jadi intinya yang ingin ditekankan di sini, nah ada keinginan untuk atau kebutuhan gitu untuk mendefinisikan identitas sebagai sesuatu yang seakan-akan sangat stabil, jelas, gitu. Dari foto ini juga nampak, gitu. Fotonya menunjukkan identitas Jawa yang di mana segala macam hibriditas saya rasa dihilangkan, gitu. Seakan-akan yang ada hanya tradisi, pakaian lokal, gitu. Jadi ya itu yang dikomodifikasi, gitu. Bukan manusia hibrid sehari-hari, gitu ya, seperti yang hadir di sini misalnya. Oke, nah untuk apa ya identitas yang seakan-akan stabil ini harus dipertahankan. Nah, ini kan pertama di sini muncul istilah satu lagi yang digunakan oleh Baba, yaitu stereotipe, gitu. Nah, stereotipe itu dipakai terus-menerus untuk mempertahankan kesan stabilitas tadi, gitu. Misalnya dalam rasisme misalnya kan terus-menerus rasisme itu diperkuat dengan stereotipe bahwa misalnya pribumi itu memang malas, bahwa pribumi itu kurang rasional dan seterusnya gitu. Jadi ada stereotipe yang dipakai untuk mendefinisikan identitas secara kaku tadi, gitu. Nah, jadi stereotipe ini terus-menerus dipakai, gitu kan. Tapi ketegasan yang diinginkan, ketegasan untuk mendefinisikan, ya memang pribumi itu begini misalnya, itu selalu gagal diciptakan sebetulnya, gitu. Jadi kenapa gagal, gitu? Karena pertama sebetulnya stereotipe itu kan memang stereotipe, bukan kebenaran, gitu. Jadi itu kan bohong, gitu. Misalnya kalau orang mengatakan pribumi itu malas, gitu, kan bohong, karena pasti ada sekian banyak pribumi yang setiap hari tidak malas, gitu, dan itu akan kelihatan, gitu. Sehingga terus-menerus perlu ditekankan lagi, gitu kan. Stereotipe itu perlu diulang-ulang lagi karena memang pada dasarnya tidak benar, gitu. Nah, penjajah pun merasakan hal itu, gitu, dan itu menimbulkan kecemasan tadi. Jadi stereotipe, kenapa sebuah stereotipe, misalnya kata-kata kasar, gitu kan, rasis, itu kenapa cenderung diulang-ulangi, gitu. Seandainya benar, ngapain diulang-ulangi, kan sudah jelas. Tapi justru karena itu bohong, maka perlu diulang-ulangi, gitu, supaya orang tetap diyakinkan. Gitu. Nah, di samping itu kenapa ada kecemasan dari pihak penjajah? Karena
dengan dengan tidak adanya batas yang sangat tegas gitu, antara budaya terjajah dengan yang menjajah, gitu. Penjajah sendiri takut kehilangan identitasnya. Gitu. Jadi selama misalnya misalnya orang Belanda di zaman kolonial di Jawa itu akan merasa cemas kalau dirinya menjadi terlalu Jawa, ikut-ikutan Jawa, nanti kehilangan kebelandaannya. Jadi sempat ada usaha yang sangat sadar agar misalnya orang Belanda semua tetap berpakaian Belanda, agar anak-anak Belanda tetap berbicara dalam bahasa Belanda bukan dalam bahasa lokal dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat misalnya ini rumah orang Belanda dekat Garut gitu, di masa kolonial. Nah, kita akan melihat betapa ada usaha yang sangat sadar gitu untuk mempertahankan tata ruang, mebel dan sebagainya sesuai dengan yang ada di Belanda juga gitu. Walaupun tidak persis pasti, tapi ada banyak hal yang sengaja mungkin diimpor, yang sengaja diproduksi ulang di sini gitu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan cuaca, mungkin tidak terlalu dibutuhkan sebetulnya di sini, tapi untuk mempertahankan identitas gitu, agar tetap merasa dirinya berbeda dan superior daripada orang lokal gitu. Jangan sampai hidup mirip dengan orang lokal sehingga perbedaan itu menjadi hilang. Nah, di sisi lain juga bukan hanya orang Belanda terancam menjadi mirip dengan pribumi, tapi sebaliknya juga. Kadang-kadang kan pribumi yang meniru penjajah, ya, meniru orang Barat, menjadi lebih Barat daripada orang Barat sendiri kan. Nah, semua itu kan mengancam perbedaan yang terus-menerus ditekankan gitu kan. Kenapa ini menakutkan gitu kan? Nah, kalau ternyata orang Belanda bisa jadi seperti pribumi, kemudian pribumi bisa jadi seperti Belanda, lalu legitimasinya apa? Kenapa harus Belanda berkuasa dan pribumi dikuasai kan? Kan jadi hilang legitimasinya. Nah, itu yang di dasar kecemasan itu gitu, karena harus selalu ada superioritas, ada rasa bahwa kami orang Eropa itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pribumi. Nah, maka muncul kecemasan ini gitu kan. Jangan sampai pribumi menjadi seperti kita, jangan sampai orang Eropa jadi seperti pribumi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kenapa hibriditas itu mengancam. Kan kalau orang Belanda jadi seperti pribumi misalnya hibrid kan. Atau kalau orang pribumi menjadi mirip orang Eropa itu juga hibrid. Nah, itu justru menjadi ancaman sehingga terus-menerus diusahakan aturan tertentu, batasan tertentu supaya itu jangan terjadi dalam bentuk yang kelewat ekstrim dan mengancam tadi. Oke, nah berlanjut dari situ, kemudian kita memasuki persoalan ambivalensi. Nah, jadi kalau dalam wacana kolonial mungkin belum terlalu kita masuki, ada sesuatu yang disebut misi pemberadaban. Misi pemberadaban itu adalah Recivilizing Mission, itu adalah konsep di mana penjajah memposisikan diri sebagai sudah beradab, sedangkan belahan dunia yang lain di luar Eropa itu belum beradab,
sehingga kolonialisme itu perlu dilakukan dengan legitimasi membawa peradaban pada manusia lain. Nah, itu disebut misi pemberadaban. Nah, di situ argumentasinya justru dari pihak penjajah. Nah, kami sudah beradab, kami punya tanggung jawab untuk memperkenalkan pengetahuan lebih, agama kami yang superior, budaya kami yang lebih sopan dan sebagainya kepada yang belum memilikinya. Nah, jadi di situ penjajah menginginkan supaya yang dijajah itu nanti menjadi seperti dirinya. Nah, tapi di sini ambivalensinya. Jadi penjajah datang, taruhlah misalnya sebagai misionaris membawa agamanya atau sebagai penjajah yang sifatnya misalnya mendidik gitu. Nah, sebagai pendidik yang ingin ilmunya, gaya hidupnya ditiru gitu. Tapi jangan sampai yang diajari ini menjadi benar-benar sama gitu. Jadi dalam misi pemberadaban kan penjajah ingin mengubah terjajah menjadi beradab, tapi masalahnya adalah kalau si terjajah menjadi sama dengan penjajah kan legitimasi untuk menjajah itu hilang. Jadi ya ini ambivalen di dalamnya. Nah, itu yang tadi dimaksudkan dengan wacana kolonial itu ternyata banyak bolongnya. Jadi dalam argumentasinya sendiri ini ada masalah. Di satu sisi orang Eropa datang ke belahan dunia yang lain dengan asumsi kami harus datang ke sana karena yang di sana membutuhkan gitu. Kami punya peradaban yang lebih tinggi, harus diperkenalkan pada yang lain karena kasihan kan mereka itu belum beradab gitu. Tapi demi mempertahankan hierarki ini gitu, yang tentu tidak ingin mereka tidak ingin kehilangan superioritasnya. Nah, maka sebetulnya itu tidak boleh sukses. Karena kalau yang diperadabkan ini menjadi sama beradab, kan mereka itu harusnya ya pulang aja gitu kan. Tidak bisa lagi menjajah gitu. Jadi ini ambivalensi di dalam wacana kolonial itu sendiri. Nah, ini terkenal ya dari Homi Bhabha, dia membahasakannya seperti ini ya. Jadi terjajah itu almost the same but not quite gitu dengan penjajah, atau almost the same but not white gitu. Jadi ya terjajah itu dengan diperadabkan, dengan dididik oleh penjajah, kemudian meniru penjajah, dia menjadi hampir sama. Tapi tidak persis gitu. Atau kalau diplesetkan hampir sama, tapi ya tetap tidak berkulit putih. Gitu. Nah, seperti misalnya Mingke tadi gitu, bisa saja kuliah di Stovia gitu. Tapi ya tetap orang Jawa, tidak akan bisa mengubah warna kulitnya gitu. Nah, ini untuk mengilustrasikan ini ada satu novel Palai Pustaka yang saya rasa semuanya kenal ya di sini, walaupun belum tentu pernah baca langsung ya, Salah Asuhan, salah satu novel awal Indonesia yang sering disebut-sebut gitu. Nah, ceritanya kan untuk sedikit mengingatkan gitu. Tokoh utamanya ini namanya Hanafi ini, dia dididik dengan dititipkan pada sebuah keluarga Belanda gitu. Kemudian dia sepenuhnya mengadopsi gaya hidup Belanda gitu. Dan akhirnya dia menikahi seorang gadis Indo. Indo ini kan campuran antara ayah Eropa dan ibu pribumi yang status legalnya sebenarnya sebagai orang Eropa. Nah, bahkan kemudian si Hanafi itu mengurus statusnya secara hukum dan memperoleh status gelijkgestel. Gelijkgestel itu dalam bahasa Belanda artinya disamakan. Jadi status hukumnya disamakan dengan orang Eropa. Jadi ini orang yang sepenuhnya
berusaha menjadi seperti penjajahnya, kan? Seperti orang Belanda, gitu. Orang Minang yang ingin menjadi persis seperti orang Belanda atau bahkan diakui sebagai statusnya sama sebagai orang Belanda, gitu kan. Tapi apa yang terjadi kemudian dalam cerita ini, gitu? Nah, dia sudah menikah berumah tangga dengan perempuan Indo ini, ternyata lingkungan tidak bisa menerima mereka. Jadi mereka itu tidak dijauhi orang, gitu, dijauhi orang Belanda ya, gitu. Tidak diakui dan malah si Hanafi ini dianggap kurang ajar. Kok berani-beraninya mengawini perempuan yang berstatus di atasnya, gitu, berstatus Eropa. Gitu. Dan akhirnya ceritanya berujung dengan kehancuran Hanafi yang pada akhirnya bunuh diri karena memang tidak bisa meraih status yang identitas yang diinginkannya ini. Gitu. Nah, di sini kan kita melihat dengan jelas ambivalensi tadi. Nah, di satu sisi ada orang Belanda yang mau mendidik si Hanafi ini. Juga ada gaya Belanda yang bisa ditiru, gitu kan. Dan ada citra bahwa itu lebih baik, itu lebih modern, lebih menarik, gitu kan. Nah, si Hanafi itu mengikuti itu, tapi ketika melewati batas dan ini ingin menjadi bukan hanya almost the same, gitu, tapi ingin menjadi sama, gitu kan. Nah, dia tetap diingatkan bahwa dia almost the same but not white, ya, gitu. Ya, dia sama, gitu kan. Bahkan secara hukum, tapi ya tetap saja tidak berkulit putih, jadi tidak dianggap berhak untuk berada di status yang dia berusaha dia raih itu, gitu kan. Jadi itu konsep ambivalensi itu bisa dilihat dengan sangat jelas di sini, gitu kan. Sekaligus ini sebetulnya menjadi ilustrasi konsep berikut, yaitu mimikri, gitu ya. Konsep terakhir di sini. Nah, mimikri itu dari mimik ya. Mimik itu artinya meniru. Gitu. Nah, mimikri itu peniruan tapi menjadi tidak benar-benar sama, gitu. Peniruan yang agak berlebihan, gitu, sehingga peniruan itu pada akhirnya menjadi mockery, mengejek ya. Jadi mimikri itu juga sesuatu yang mengancam, yang dirasakan mengancam oleh penjajah. Jadi tadi Hanafi kan meniru gaya hidup Belanda, sampai cara memilih pasangan pun, dalam memilih pasangan pun meniru orang Belanda, mengikuti, gitu kan. Nah, tapi dan itu dirasakan sebagai ancaman, gitu, oleh orang Belanda di sekitarnya, gitu, yang tidak bisa menerima bahwa dia melakukan itu. Jadi di sini, nah kita tadi di awal saya katakan Baba untuk mencoba untuk merumuskan resistensi, gitu, perlawanan, tapi dengan cara yang tidak konvensional, yang tidak frontal, gitu. Nah, mimikri ini peniruan yang cenderung ternyata mengejek. Nah, itu menjadi salah satu cara resistensi, gitu ya. Tidak setiap peniruan menjadi mimikri, menjadi resistensi, tapi potensi itu ada. Gitu. Nah, kenapa yang dilakukan Hanafi tadi dalam novel Salah Asuhan bisa dipahami sebagai resistensi? Resistensinya mana ya? Pada akhirnya bunuh diri seperti itu. Nah, deskripsinya dalam bentuk novel ini, nah, punya unsur kritis yang bahkan mungkin di zaman kolonial ketika itu diterbitkan tidak disadari, gitu kan. Nah, unsur kritisnya di mana, gitu. Nah, kalau kita melihat itu, nah, ambivalensi wacana kolonial tadi kan menjadi tampak
dan bisa disadari kalau kita mengikuti cerita Hanafi. Gitu kan. Kok di satu sisi budaya Belanda selalu diperlihatkan sebagai yang lebih baik, lebih beradab, lebih modern. Nah, kemudian orang lokal juga diajari untuk berpendapat seperti itu, untuk mengikutinya. Tapi ketika seorang Hanafi ini konsekuen, kemudian mengikutinya sampai di ujung, sampai benar-benar ingin hidup persis seperti orang Belanda, nah itu ternyata tidak boleh. Kan nampak tidak logisnya gitu kan. Wacana kolonial tadi. Gitu kan. Nah di situ ada potensi perlawanan di situ gitu kan. Jadi meniru, tapi meniru dengan sangat berlebihan. Gitu kan. Nah sehingga justru tampak bolongnya wacana kolonial tadi. Nah ini konsep mimikri ini menarik gitu ya, karena kan sering kalau kita berbicara tentang wacana kolonial, terasa seakan-akan yang dikuasai oleh wacana itu, si terjajah yang dikuasai, seakan-akan menjadi objek yang sangat pasif, yang dikuasai gitu. Nah, terutama kalau kita melihat misalnya orang tuh sekedar meniru gitu kan, meniru budaya Barat gitu kan. Nah kok seakan-akan tidak bisa berpikir sendiri. Nah di sini Baba melihat bahwa bahkan dalam tindakan meniru semacam itu belum tentu si terjajah ini selalu tunduk 100%, pasif 100%. Bisa saja ada unsur resistensi justru dalam tindakan-tindakan seperti itu. Nah ini satu contoh lagi yang ingin saya ceritakan, gitu. Contoh yang lebih kontemporer. Ini buku yang ditulis oleh sahabat saya Ranti Aryani, buku ini kisah autobiografis. Ya, Ranti Aryani ini dia menyebut dirinya Indonesian American karena dia warga negara Amerika, tapi lahir sebagai orang Indonesia dan tinggal di Amerika ya karena mengikuti suaminya yang orang Amerika. Nah, sekilas ya tentang pengalaman Ranti ini untuk bisa memahami persoalannya. Jadi yang dikisahkan dalam bukunya ini antara lain pengalamannya ketika menjadi perwira di militer Amerika Serikat. Jadi Ranti ini seorang dokter gigi dan waktu itu ada tawaran program pendidikan yang menarik, pendidikan lanjutan untuk dokter gigi di militer. Lalu dia melamar gitu dan akhirnya diterima gitu. Waktu melamar dia sudah menerangkan bahwa dirinya Muslim dan berjilbab. Ini boleh enggak gitu ya. Nah setelah agak kasak-kusuk akhirnya boleh dan tapi kemudian dalam perjalanannya setelah diterima di sana dia mengalami diskriminasi yang sangat hebat, jadi tidak boleh memulai pendidikannya ini karena seragamnya dianggap tidak sesuai, tidak dipatuhi aturan seragamnya, tapi untuk menyelesaikan masalah atau pergi gitu juga enggak bisa gitu. Jadi tertahan itu tidak boleh meninggalkan pangkalan tapi tidak bisa memulai pendidikan juga gitu selama lebih dari setahun gitu. Jadi ya itu pengalaman itu antara lain dikisahkannya dalam buku ini. Jadi bagaimana dia didiskriminasi sebagai warga negara Amerika yang ingin menjadi bagian dari militer dan ingin tetap menggunakan jilbab di situ. Gitu. Nah menarik di sini saya pikir dari cover buku ini saja ada hal yang menarik yang bisa kita lihat berkaitan dengan topik kita tadi. Gitu. Nah pertama judul bukunya ini tentu tidak asing ya, slogan ini In God We Trust gitu.
Ini slogan khas yang berkaitan dengan kebangsaan Amerika yang ada di setiap uang logam atau uang kertas gitu, seperti yang ada di gambar itu gitu. Jadi itu slogan nasional Amerika gitu. Tapi dipakai di sini oleh Ranti untuk judul bukunya yang sebenarnya berkisah tentang perjalanan spiritualnya sendiri. Nah, kemudian dalam di sini juga ini berkait dengan identitas dia sebagai orang Indonesia yang kemudian mengambil kewarganegaraan Amerika, di mana dia gitu di sini justru mengisahkan identitas dirinya sebagai orang Amerika dengan merasa tidak ada masalah sebetulnya sebagai seorang Muslim menjadi orang Amerika. Jadi kalau dari slogan In God We Trust ini kan kesannya bahwa orang Amerika pada umumnya itu religius dan percaya pada Tuhan, mempercayakan hidupnya pada Tuhan, dan dalam ideologi resminya Amerika ini kan sangat multikultural, jadi agama apa saja diakui, sangat toleran gitu kan. Nah, Ranti Aryani ini menerima saja ini, mengadopsi ini, lalu mengatakan ya kalau begitu tidak ada masalah apapun gitu. Bagi saya sebagai orang Islam merasa bahwa God yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan saya gitu. Nah, ini kan mimikri gitu ya, meniru gitu kan, mengadopsi begitu saja identitas Amerika mirip seperti Hanafi meniru Belanda sebetulnya. Mengadopsi, tapi dia tidak dengan meniru dengan mencoba membuat dirinya sama, meniru-niru gaya orang di sekitarnya, tapi dia justru merasa bahwa saya tidak perlu mengubah apapun, saya sudah sesuai dengan ideologi Amerika gitu kan. Nah, di sini juga nampak kan sebetulnya bolongnya wacana kolonial Amerika itu sendiri gitu kan. Nah, In God We Trust seakan-akan sangat inklusif, tapi ketika seorang Muslim merasa bahwa ini God-nya itu juga sama gitu kan. Kemudian menginginkan hak yang sama dalam militer negara ini ternyata tidak bisa diterima gitu kan. Jadi bolongnya itu tampak di sini. Nah, begitu juga yang ditirukan di sini foto-foto militer yang sangat lazim kita jumpai di mana-mana kan, selalu foto profilnya itu seperti itu gitu dengan bendera di belakang. Nah, Ranti ini membuat foto seperti itu dengan jilbab, terlihat sangat serasi gitu, tidak ada masalah, bagi dirinya tidak ada masalah. Tapi ternyata bagi institusi militer di mana dia ingin mengabdikan diri ini, ternyata itu menjadi masalah gitu kan. Jadi di sini saya rasa agak mirip walaupun lebih kompleks daripada dalam kasus salah asuhan tadi. Bolongnya wacana kolonial nampak lewat tindakan mimikri ini, meniru ini gitu kan. Bahwa ternyata ketika seorang perempuan berjilbab gitu membuat foto seperti ini, nah itu ternyata kok ada hal yang dirasakan salah di situ, walaupun dari segi ideologi Amerika seharusnya diterima gitu, multikulturalisme, toleransi dan sebagainya, tapi ternyata tidak. Nah, ini mungkin untuk menambah contoh, semoga menambah pengertian tentang apa wujud mimikri dan ambivalensi dan hibriditas tadi. Mungkin sampai di sini dulu, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, menanggapi satu. Selamat malam Ibu Catherine. Tadi di awal
Ibu menjelaskan tentang teori hibriditas oleh Homi Bhabha, bahwa sebenarnya upaya untuk menguatkan budaya sendiri, identitas sendiri itu ada setelah kolonialisme. Bahkan katanya tadi sempat dibicarakan juga bahwa sebelum kolonialisme ini terjadi, hibriditas itu cukup mencair di antara yang terjajah dan penjajah. Nah, saya jadi bertanya-tanya, kira-kira ada nggak periode dalam sejarah kehidupan manusia yang tidak pernah diwarnai sama nuansa kolonialis? Kalau menurut saya, ini menurut saya Bu ya, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Kalau menurut saya pribadi, kalau kolonialisme itu didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai yang lain, menguasai orang lain baik secara teritorial ataupun secara ide atau pemikiran, saya pikir dalam periode kehidupan manusia nggak ada kehidupan sejarah manusia yang tidak diwarnai dengan kolonialis, walaupun dengan gayanya yang berbeda-beda. Misalkan dulu ada di masa kerajaan, misalkan ada perluasan wilayah, ada agresi militer dan lain sebagainya. Saya pikir itu adalah macam-macam tipe-tipe dari kolonialisme itu sendiri. Dan bahkan sekarang kita tahu kolonialisme dalam bentuknya yang imperialis misalkan. Itu saya pikir juga salah satu bentuk dari kolonialis. Nah, di saat nuansa kolonialis itu ada, saya pikir di situ juga ada upaya bagi setiap kelompok untuk berusaha membentengi identitasnya sendiri dengan identitas yang dari luar. Nah, itu saya pikir suatu yang kontras dengan teori hibriditas yang diajukan sama Homi Bhabha tadi. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertama ya soal kolonialisme yang sebelum kolonialisme Barat yang kita bicarakan. Gitu ya. Nah, sebetulnya mungkin memang usaha manusia untuk saling menguasai itu sesuatu yang ada sejak zaman dulu gitu kan. Dan tidak terelakkan dalam sejarah. Tapi apakah itu semua bisa disebut kolonialisme dan bisa disamakan dengan kolonialisme Eropa? Itu hal yang bisa diragukan gitu kan. Nah, yang kolonialisme yang memang secara khusus dibicarakan dalam kajian pasca kolonial adalah kolonialisme Eropa gitu kan. Kenapa demikian? Karena kolonialisme ini terjadi dengan ciri tertentu, yaitu terutama datang bersamaan dengan kapitalisme. Gitu kan. Jadi jauh lebih terstruktur daripada usaha sebelumnya untuk satu budaya untuk menguasai atau satu wilayah untuk menguasai wilayah lain. Gitu kan. Nah, saya tidak pernah mempelajari sejarah prakolonial secara sangat mendalam, jadi ya saya mungkin hanya bisa menawarkan pengamatan umum. Tapi saya rasa dalam contoh-contoh prakolonial, kolonial Eropa maksud saya, di mana satu budaya mungkin menguasai yang lain. Mungkin itu terjadi misalnya satu kerajaan mencaplok yang lain, kemudian ada pajak tertentu atau apa yang harus dibayar dan sebagainya gitu. Tapi kalau dalam kolonialisme Eropa ini ciri khasnya kan bahwa orang Eropa datang ke tempat yang sangat jauh dalam jumlah orang yang cukup sedikit sebetulnya gitu. Nah, sehingga untuk bisa menggenggam wilayah yang jauh itu kebutuhan akan tadi wacana kolonial itu menjadi jauh lebih besar gitu. Jadi kebutuhan untuk menguasai pikiran orang sehingga orang ini tidak berontak dan membebaskan diri ini menjadi lebih besar saya rasa daripada di contoh prakolonial tadi gitu kan, di mana mungkin ada kontak kekerasan langsung gitu atau sekedar kekuasaan yang secara formal yang tidak perlu terus-menerus
diperkuat dengan wacana tadi gitu kan. Nah, jadi wacana kolonial yang sangat terstruktur gitu untuk mengindoktrinasi manusia yang dikuasai ini, itu tetap saya rasa itu menjadi ciri khas kolonialisme modern sampai saat ini gitu kan. Dan bentuk ekstremnya kan saat ini adalah bahwa pada dasarnya wacana kolonial ini kan sekarang menjadi wacana yang sangat global gitu kan. Nah, misalnya cara pikir akademis gitu, dunia akademis yang kita pakai saat ini, yang dipakai secara global oleh semua manusia yang terlibat di dunia akademis, itu kan sebetulnya berasal dari tradisi pengetahuan Eropa kan. Jadi tradisi akademis Eropa yang kemudian diperluas gitu kan. Jadi ya saat ini sebetulnya implikasi yang dibawa oleh kolonialisme Eropa lewat kolonialisme langsung, kemudian lewat bentuk-bentuk neokolonialisme itu demikian luas sehingga sama sekali tidak kita rasakan sehari-hari, tapi sangat tidak mungkin dibatalkan katakanlah. Karena tradisi-tradisi pengetahuan yang lain misalnya itu kan sudah hampir hilang gitu kan. Jadi ya saya rasa tidak bisa disamakan cara budaya saling menguasai yang lain yang ada sebelum kolonialisme Eropa dengan kolonialisme Eropa yang jauh lebih terstruktur karena melayani kebutuhan kapitalisme tadi gitu. Nah, kemudian apakah di luar kolonialisme Eropa itu tidak ada upaya untuk saya menciptakan batas, menguatkan budaya sendiri gitu. Nah, saya rasa mungkin persoalannya bukan menguatkan budaya sendiri, tapi lebih kepada merasakan kebutuhan akan batas yang jelas itu. Nah, batas yang jelas itu antar budaya kan dirasakan terutama dalam hubungan kolonial karena ada hubungan hierarkis. Kalau ada dua budaya yang saling bersentuhan dan statusnya kira-kira sama, untuk apa juga harus ada batas yang sangat kaku. Dan sebetulnya tidak dibutuhkan gitu kan. Karena tidak punya kepentingan seperti itu. Tapi seperti yang kita lihat tadi ya, muncul kecemasan ketika ada satu budaya yang merepresentasikan diri sebagai sangat superior dengan menstereotipekan yang lain sebagai inferior ya. Di situ muncul kebutuhan untuk terus-menerus menciptakan batas yang jelas karena takut terkontaminasi gitu. Ya mungkin itu, terima kasih. Oke, ada yang lain? Monggo. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa dari Universitas Islam Indonesia. Tadi kita membahas tentang stereotype atau stereotipe yang Ibu bahas tadi. Kan kita tahu itu tuh stereotype itu beredar dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri tidak tahu kalau stereotype yang diyakini itu merupakan stereotype yang negatif. Tetapi yang kita tahu bahwa stereotype itu kan menghasilkan atau menjadi penyebab timbulnya diskriminasi. Apakah ada upaya-upaya atau solusi yang telah dilakukan untuk menghilangkan stereotype atau stereotipe itu yang telah ditanamkan oleh orang-orang yang ada pada zaman masa kolonial dulu? Makasih Bu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu,
apakah hibriditas, ambivalensi, atau mimikri itu dilakukan dengan sadar ataukah dengan tidak sadar? Nah, jika dilakukan dengan tidak sadar, apakah itu bisa dikatakan resistensi atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik-menarik ini ya. Jadi ya stereotipe pertama. Bagaimana menghilangkan stereotipe dan apa sebenarnya ketika orang menggunakan stereotipe mereka sadar enggak ya gitu kan. Nah, pertama saya rasa mungkin kadang-kadang kita atau seringkali kita sebetulnya setengah sadar ya bahwa yang kita gunakan itu adalah stereotipe gitu kan. Ketika menggeneralisasi gitu tentang orang tertentu dia itu bagaimana gitu kan. Kalau dipikir-pikirkan apakah benar-benar kita tidak tahu gitu kan. Misalnya ya seperti saya sendiri juga sering mengalami gitu kan. Orang tuh melihat bule itu seperti apa gitu kan. Nah, apakah benar orang itu mengatai bule dengan cara tertentu itu dia tidak sadar bahwa itu tidak 100% benar, bahwa tidak semua bule seperti yang dia bayangkan. Gitu kan. Misalnya yang sering mengganggu bagi saya adalah orang pikir semua bule itu kaya gitu kan. Padahal ya saya tuh ya kere dimintai uang lebih karena dipikir kaya raya kan repot gitu kan. Nah, misalnya gitu kan. Nah, apakah benar yang menggunakan stereotipe itu gitu tidak sadar bahwa tidak semua bule itu seperti itu misalnya, atau ya stereotipe tentang etnis tertentu di Indonesia sendiri dan sebagainya. Kan orang menggunakan itu gitu kan sambil sebenarnya setengah tahu bahwa itu adalah stereotipe gitu kan. Tapi dipakai terus-menerus. Cina gitu, Cina bagaimana gitu kan. Apakah orang yang berbicara tentang orang Cina dengan nada yang negatif misalnya itu tidak sadar bahwa itu stereotipe gitu kan. Saya pikir mungkin sebenarnya sadar juga gitu atau paling tidak kadang-kadang sadar gitu. Nah, kemudian bagaimana itu bisa disikapi. Nah, menariknya yang dilakukan Homi Bhabha ini, Homi Bhabha ini mengatakan dalam satu teksnya, ya memang orang itu sudah banyak berbicara tentang betapa stereotipe itu memang tidak benar, kemudian harus ditinggalkan. Itu semua kita sudah tahu gitu kan, bahwa rasisme itu tidak baik gitu. Nah, itu kan kita sudah tahu gitu kan. Tapi kan sebetulnya yang menarik ditanya itu adalah ngapain sih sebenarnya orang itu rasis gitu kan. Apa sih yang dia dapatin ketika dia mengulang-ulang stereotip rasis gitu kan. Nah, itu yang kemudian diteliti gitu kan. Jadi ya tadi persoalan bahwa itu sebenarnya berasal dari kecemasan gitu kan. Karena takut identitasnya sendiri itu tercemar, ketahuan tidak utuh, ketahuan sebenarnya hibrid gitu kan. Sehingga dirinya tidak bisa merasa superior lagi, maka kemudian terus-menerus dia butuh stereotipe diulang-ulang gitu kan. Jadi Bhabha itu mengubah perspektif, tidak lagi bertanya bagaimana menghilangkan ini, tapi ini berasal dari masalah psikologis manusia seperti apa gitu kan. Sehingga orang itu merasa butuh untuk mengulang itu. Nah, di situ kemudian kita akan juga melihat bahwa persoalannya bukan sekedar menyadarkan orang bahwa stereotipe itu tidak benar. Karena kalau stereotipe itu diulang-ulang bukan karena orang yakin bahwa itu benar, tapi karena dirinya cemas dan perlu terus-menerus membatasi diri dari yang lain itu dengan mengulang stereotipe, maka stereotipe itu tidak akan hilang dengan menyadarkan dia bahwa pribumi itu sebenarnya belum tentu malas loh gitu kan.
atau orang Cina itu tidak jahat loh, atau tidak eksploitatif loh, atau apa gitu. Nah, jadi intinya bukan di benar tidaknya stereotipenya itu, tapi mekanisme psikologisnya itu gitu kan. Itu yang digali oleh Baba di sini gitu, seputar stereotipe. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini memang salah satu persoalan utama yang menarik gitu ya, dan juga banyak diperdebatkan sebetulnya dalam teori Baba ini. Gitu. Apakah tadi menjadi hibrid, kemudian ambivalensi yang muncul gitu dalam wacana kolonial, mimikri yang dilakukan orang, apakah itu dilakukan dengan sadar gitu kan? Dan kalau ternyata tidak gitu, nah sesuatu yang tidak disadari, tidak direncanakan sebagai perlawanan, apakah tetap bisa disebut sebagai resistensi gitu kan? Nah sebetulnya bagi Homi Baba persoalan sadar atau tidaknya ini tidak utama gitu kan. Nah tadi kan Baba berangkat dari konsep bahwa wacana kolonial itu pada dasarnya itu memang sudah banyak bolongnya. Nah persoalannya adalah itu bisa dilihat atau tidak gitu kan. Nah ketika terjadi mimikri misalnya, itu adalah momen di mana itu terlihat gitu kan. Di mana terlihat bahwa kalau orang mengikuti ajakan penjajah untuk menjadi mirip seperti dirinya, mengikuti wacana pemberadaban tadi, jadi meniru gitu kan. Nah kemudian di momen tertentu peniruan itu ternyata tidak diterima atau ternyata dirasakan sebagai ancaman. Gitu kan. Ini apa gitu kan? Atau tiruan itu terasa sebagai ejekan karena kok tidak persis gitu kan. Nah itu kan yang menyadarkan sebetulnya bolongnya gitu kan. Nah misalnya ada satu novel Salman Rushdie yang sering dikutip adegannya itu menarik gitu kan. Jadi ada adegan tokoh tokohnya Pakistan atau India gitu ya, saya lupa gitu. Tokoh pribumi yang meniru orang Inggris gitu kan. Nah meniru orang Inggris misalnya dengan menceritakan sebuah toko serbaguna yang ada di London yang terkenal, menceritakan toko itu seakan-akan dirinya sudah pernah ke sana. Itu ada barang apa saja ada di mana di dalam toko itu gitu kan. Nah itu diceritakan untuk menunjukkan betapa dirinya itu orang pribumi yang sudah menginggris, gitu, seperti orang Inggris. Gitu. Nah kemudian ketika dikonfrontasikan, kamu udah pernah ke sana? Oh belum, gitu kan. Loh ini apa, gitu kan. Nah kenapa adegan ini menarik gitu, dan bisa dianggap membongkar wacana kolonial? Nah kalau kita kita melihat lebih dalam, berarti yang mengkonstruksi kesan seseorang itu adalah orang Inggris adalah ketika dia sudah pernah masuk ke toko tertentu belanja di sana. Berarti orang Inggris pun sebenarnya hanya dirasakan Inggris karena hal-hal konyol seperti itu, gitu kan. Berarti apa sih identitas itu, gitu kan? Jadi orang yang merasakan dirinya otentis pun kan sebenarnya terus-menerus menciptakan kesan otentisnya ini dengan cara-cara seperti itu gitu kan. Nah, itu yang jadi di situ wacana-wacana kolonial itu menjadi terbongkar gitu kan. Dengan lewat mimikri gitu kan. Nah, justru ketika terasa konyol kan. Kenapa terasa konyol? Karena ini orang India yang cerita seperti itu. Gitu. Tapi sebenarnya kan orang Inggris juga melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, jadi kita bisa tersadarkan
tentang rapuhnya konsep identitas itu sendiri gitu. Apa sih yang mendefinisikan batas antara orang yang menganggap dirinya Inggris dengan yang tidak boleh menganggap dirinya Inggris gitu kan. Nah, itu menjadi terpertanyakan gitu. Di luar persoalan apakah si orang India yang dengan lugu meniru itu melakukan itu sebagai resistensi atau tidak gitu kan. Jadi konsep Baba ini memang agak rumit di situ, tidak berangkat dari masalah ini perlawanan sadar atau tidak, tapi lebih kepada ini wacana kolonial itu terdekonstruksi atau tidak lewat tindakan-tindakan semacam itu. Ya, seperti dicontohkan di pertemuan awal, kalau saya masih ingat, antara orang sarungan dengan pakai celana mana yang disebut dengan modern. Ya, kalau yang punyanya cuma sarung gimana lagi? Cumanya sarung nggak punya celana, apakah itu juga masuk dalam kategori tradisional atau modern? Ini kan juga masih punya stereotip bahwa yang sarungan itu adalah yang tradisional atau yang pakai celana itu adalah yang modern. Mungkin ada lagi? Iya, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dari Baba tentang hibrid, ambivalensi dan mimikri adalah merupakan cara negosiasi yang dilakukan oleh kaum terjajah. Apakah negosiasi ini dilakukan untuk melakukan counter kolonial ataukah hanya untuk menciptakan model kolonial baru seperti itu? Yang kedua, bagaimana kita bisa membedakan antara mimikri sebagai mockery ataukah hegemoni? Jangan sampai bisa kita identifikasi bahwa dia mockery, tapi ternyata dia terhegemoni, mungkin istilahnya dia mengalami alienasi diri, seperti itu. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya masih menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya, soal ini secara sadar dilakukan sebagai negosiasi atau tidak gitu. Ini mau ada yang orang terjajah yang mau mengejek atau sebetulnya terhegemoni. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya Baba tidak terlalu mempersoalkan itu gitu kan. Nah, itu memang oleh sebagian pengkritiknya itu dirasakan sebagai masalah. Dan saya juga merasa bahwa tetap perlu dilihat apakah sebuah tindakan yang bisa saja menjadi semacam resistensi itu dilakukan dengan sadar gitu, sebagai perlawanan yang sadar atau sekedar muncul sebagai efek wacana kolonial begitu saja tanpa disadari oleh pelakunya gitu. Jadi ya itu dua-duanya ada dan dua-duanya mungkin punya potensi tadi untuk mendestabilisasi wacana kolonial. Jadi tanpa ada yang secara sadar melawan, tuh hal-hal seperti itu bisa mendestabilisasi. Tapi saya rasa tetap perlu dibedakan dari usaha-usaha perlawanan yang lebih disadari gitu kan. Nah, kalau kenapa seperti ini konsepnya ya? Nah, sebetulnya ini berangkat dari kesadaran awal tadi bahwa wacana kolonial itu memang tidak stabil gitu kan. Jadi karena wacana kolonial itu banyak bolongnya, banyak ambivalennya, dia tidak bisa diprediksi efeknya gitu kan. Nah, jadi hibriditas, ambivalensi, yang mimikri yang terjadi itu adalah implikasi logis dari sifat wacana kolonial itu, gitu kan. Karena wacana kolonial itu ingin menundukkan sebetulnya
pribumi, tapi itu sebetulnya mustahil gitu kan. Karena banyak bolongnya tadi, karena dia ambivalen dalam dirinya, maka pasti akan muncul efek-efek yang tidak terprediksi itu, dan itu bisa mengganggu wacana kolonial itu gitu kan. Nah, di momen-momen yang bolong itu kemudian muncul bibit resistensi. Nah, ketika kemudian itu diolah dengan sadar, nah itu bisa menjadi perlawanan yang lebih berarti. Nah, di samping itu sebetulnya ini juga konsep-konsep Baba ini juga harus didudukkan sebagai usaha untuk memformulasikan alternatif sebenarnya. Alternatif terhadap apa ya? Nah, kalau kita melihat gerakan pembebasan dari kolonialisme, gitu, bentuknya biasanya seperti apa? Nah, yang paling jelas kita kenal, saya rasa nasionalisme kan, di mana-mana yang terjadi adalah negara bekas jajahan itu kemudian merdeka dan menjadi bangsa sendiri, dan di situ yang berperan dalam perang kemerdekaan, perjuang kemerdekaan adalah nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa sendiri, dan kemudian nasionalisme itulah yang menjadi ideologi utama di negara-negara bekas jajahan ini. Nah, nasionalisme ini di satu sisi mungkin di saat itu sangat berguna untuk perjuangan anti kolonial gitu. Tapi kemudian kajian pasca kolonial melihat bahwa nasionalisme juga banyak sekali masalahnya. Jadi sering sekali kemudian nasionalisme itu malah mengulang penjajahan dalam bentuk baru. Jadi elit lokal meniru saja cara penjajah asing menjajah dan menjajah rakyatnya sendiri dengan cara yang sama gitu kan. Jadi ada kolonialisme internal yang terjadi. Kemudian juga kolonialisme dari luar tetap terjadi dalam bentuk penjajahan secara ekonomi yang justru bekerja sama dengan elit-elit ini gitu kan, menguntungkan mereka sehingga ya misalnya korporasi asing bisa masuk dan sebagainya gitu. Jadi nasionalisme ini bermasalah gitu kan. Nah, juga secara konseptual nasionalisme ini justru walaupun berbentuk perlawanan, kadang-kadang menggunakan stereotipe yang sama yang diperkenalkan oleh penjajah. Gitu. Misalnya penjajah mendefinisikan gitu, orang kulit hitam itu emosional, tidak rasional, dekat dengan alam dan sebagainya. Kemudian muncul gerakan-gerakan kebanggaan yang membanggakan budaya kulit hitam yang membanggakan hal yang sama, cuman dibuat positif gitu kan. Kita tuh lebih dekat dengan alam, lebih sensual, lebih spiritual dan sebagainya gitu kan. Nah, itu jadi esensialisme semacam itu malah dipakai dalam gerakan perlawanan, kebanggaan budaya sendiri. Kita lihat tadi misalnya contoh iklan yang mengiklankan budaya Jawa, esensi budaya Jawa. Nah, ini kan salah satu bentuk bagaimana budaya Jawa, orang Jawa sendiri mengiklankan diri dengan bangga, tapi dengan mengadopsi gitu konsep stereotipe tertentu tentang apa itu budaya Jawa, kemudian membatasi dengan sangat kaku, dengan imaji yang cenderung ya terkesan eksotis gitu, dieksotiskan. Gitu. Nah, jadi Baba di sini berusaha untuk mencari ada enggak ya cara lain untuk memformulasikan perlawanan terhadap wacana kolonial, bukan dengan sekedar mengambil stereotipe yang ada lalu membalikkannya, menjadikannya positif, tapi sesuatu yang berbeda gitu kan,
yang melawan secara lebih substansial gitu. Nah di situ kemudian hibriditas itu yang dicari gitu. Jadi bukan membanggakan identitas sendiri yang kembali dipahami sebagai sesuatu yang utuh, jelas, otentis, tapi justru melihat betapa budaya itu selalu hibrid gitu kan. Dan itu tidak bermasalah kok gitu kan. Nah, yang justru yang membutuhkan stabilitas itu wacana kolonial gitu kan. Kemudian melihat potensi-potensi justru lewat peniruan gitu. Bukan dengan selalu melihat bahwa kita harus kembali ke sesuatu yang asli misalnya. Kemudian segala sesuatu yang di luar itu ditolak. Tapi bisa loh gitu, sesuatu yang di luar itu diambil gitu. Tapi kemudian justru dipakai untuk mengejek yang membuatnya misalnya, melawan yang membuatnya. Gitu. Jadi ini usaha untuk secara teoritis mencari alternatif dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Dan ini memang menjadi rumit secara teoritis justru disebabkan kesadaran akan canggihnya wacana kolonial tadi. Jadi bagaimana wacana yang demikian mencengkram pikiran kita semua mau dilawan bagaimana? Nah itu memang sesuatu yang sangat rumit sehingga konsep-konsep ini pun menjadi ruwet secara teoritis gitu. Karena kita dipaksa untuk berusaha keluar dari cara pikir kita sehari-hari gitu. Kan saya juga pertama waktu menjumpai ini tuh menarik sekali tapi aneh ya, berarti cara pikir yang selalu mencoba membuat batas, mendefinisikan dengan jelas misalnya oh ini etnis ini, batasnya ini gitu, budaya etnis ini begini-begini, oh berarti itu bagian dari wacana kolonial, wah aneh sekali baru kepikir gitu kan. Jadi memang itu kan cara pikir, cara kerja akademis dan sebagainya yang sangat kita kenal dalam keseharian, loh kok ternyata itu produk wacana kolonial, kan aneh ya gitu. Sesuatu yang bagi saya juga waktu itu baru gitu. Tapi saya pikir itu gagasan yang sangat menarik gitu ya, walaupun menantang untuk membayangkan alternatif-alternatif ini. Ya mungkin begitu, terima kasih. Silakan, ada lagi? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Catherine, saya agak tertarik sama stereotip yang Ibu bawakan tadi. Saya punya pertanyaan, Bu. Kalau kita terkena stereotip yang buruk dari sesuatu yang ada di sekitar kita, entah itu teman, entah itu sosmed dan lain sebagainya, apakah dampak dari stereotip itu bisa dicabut atau paling tidak dikurangi efeknya? Terima kasih. Ya, karena abstrak saya tidak punya contoh konkret ya itu stereotipe seperti apa tepatnya gitu. Tapi kan ya karena kita bukan sedang berspekulasi sendiri tentang stereotipe tapi berusaha mendekatinya dengan konsep Baba tadi kan. Nah saya rasa menarik paling tidak kalau kita tahu ada stereotipe yang mungkin merugikan kita, terus kita bisa berpikir ngapain ya orang itu atau masyarakat secara umum itu mengulang-ulang stereotipe itu. Oh ternyata karena cemas sebenarnya, karena takut identitasnya sendiri terancam. Jadi orang yang tidak merasa cemas, yang tidak takut terkontaminasi oleh identitas yang lain, yang tidak merasa kebutuhan untuk terus-menerus mengkonstruksi identitas yang kaku tertentu, itu tidak akan merasa perlu gitu kan, untuk melakukan stereotipisasi seperti itu gitu kan. Nah berarti sebetulnya yang punya masalah itu yang melakukan itu gitu kan. Nah pertama itu, kedua, nah kalau memang konteksnya kolonial atau sesuatu yang berkaitan dengan itu, mirip dengan itu, nah berarti di situ ada relasi kekuasaan gitu kan. Nah kan kenapa misalnya
kenapa penjajah harus terus-menerus rasis, kan bukan sekedar karena secara pribadi mungkin seseorang yang berkulit putih itu merasa jangan saya menjadi mirip pribumi dan sebagainya, tapi itu bagian dari sebuah sistem gitu kan. Di mana orang Eropa secara kelompok berkepentingan untuk mempertahankan hierarki tertentu gitu kan. Karena kalau itu hilang, dia akan kehilangan kekuasaannya gitu kan. Nah, apakah dalam pengalaman dalam stereotipisasi yang dialami ini juga ada hal semacam itu di belakangnya gitu kan. Nah, itu kan menarik untuk diteliti gitu. Itu tidak akan menghilangkan stereotipisasinya gitu kan. Tapi mungkin bisa permasalahannya, latar belakangnya gitu yang apa yang sesungguhnya menjadi masalah itu bisa lebih dipahami gitu. Karena kan masalahnya kalau kita menghadapi stereotipe hanya dengan membalikkan, dengan mengatakan, oh kamu mengatakan saya begini, saya enggak begitu kok gitu kan. Itu kan tidak menyelesaikan masalah dan tidak akan tidak akan berujung kan. Tapi kalau kita ternyata paham apa ya kepentingan sana, ngapain melakukan itu gitu kan. Terus ya mungkin kita bisa mengutarakan kritik itu gitu di tempat yang tepat. Nah, itu sangat menghantam gitu kan. Jadi ya itu saya pikir itu yang ditawarkan di sini. Jadi kita diajak untuk tidak merespon secara spontan konfrontatif, tapi mengambil jarak lalu melihat apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di sini gitu kan. Ngapain sih di situ tuh menciptakan stereotipe, ini melayani kepentingan siapa gitu. Kemudian emosi apa yang ada di pihak yang melakukan stereotipisasi sehingga dia merasa butuh gitu. Dia dapatin apa sih di situ gitu kan. Jadi itu gitu kan yang bisa dilakukan ya dengan pendekatan semacam ini. Oh, masih ada lagi. Iya, silakan. Selamat malam, Bu. Saya Moksa. Menarik bahwa penjajahan itu tidak hanya menjajah secara fisik, tapi juga pikiran. Nah, salah satu unsur yang ini menurut saya yang paling besar mempengaruhi pikiran itu adalah cara berbahasa, bahasa kita. Nah, ketika seseorang itu memimikri secara bahasa, ketika aku memimikri mungkin bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu, apakah masih ada diskriminasi bahasa gitu. Nah, Ibu Katrin Bendel sendiri kan Jerman, Inggris, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jawa atau mungkin bahasa Arab juga bisa. Apakah ada hierarki antar bahasa itu sendiri ataukah itu ya hanya perkara subjektif dan bahasa Ibu? Terima kasih. Malam Bu Katrin. Terima kasih sebelumnya sudah membacakan ini untuk kami. Saya pengen nanya, kalau tadi kan yang dibahas itu mimikri, ambivalensi, tapi itu secara fisik gitu, rupa gitu. Nah, kalau misal dalam penjajahan secara ilmu akademis gitu, saya pengen nanya, saya kemarin-kemarin nggak ikut ya, mohon maaf kalau ini pernah dibahas di sebelumnya gitu. Kan ada banyak wacana feminisme tentang seksualitas, studi seksualitas, kemudian kekerasan perempuan. Nah, itu tuh bagian dari wacana kolonialisme juga. Nah, kan tadi Ibu sempat bilang wacana kolonial itu disajikan untuk mendukung imperialisme atau kapitalisme gitu. Nah, saya belum ngerti dengan adanya wacana-wacana seperti itu, LGBT juga, itu bagaimana mendukungnya, seperti apa gitu prosesnya. Nah, kemudian apa yang bolong dari wacana-wacana di feminisme ini tadi, di mana ambivalensinya, kemudian ya itu tadi yang 3 dalam dibahas di konsep baba. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya luas-luas ya. Oke, yang pertama soal bahasa gitu ya. Mungkin ya yang pertanyaan kedua dulu tadi soal bahasa ini, apakah masih ada hierarki antar bahasa? Oh, jelas ada. Gitu. Saya rasa jelas ada. Misalnya
saya sering mengalami hal itu gitu karena karir akademis saya itu sebenarnya sangat tidak sesuai dengan standar, yaitu saya sebagai orang Barat, orang Eropa menulis hampir sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, jadi saya hampir tidak ada publikasi dalam bahasa Jerman atau Inggris gitu. Semua publikasi saya dalam bahasa Indonesia. Itu bagi saya implikasi realnya kalau saya mau melamar pekerjaan di Eropa sekarang sudah bisa dikatakan hampir 100% tertutup lah gitu kan jalur itu bagi saya karena saya tidak memiliki publikasi yang membanggakan yaitu dalam jurnal internasional berbahasa Inggris gitu kan. Nah jadi ya memang hierarki itu jelas sekali ada gitu kan. Walaupun daftar publikasi saya panjang itu pasti akan diabaikan semua pertama karena mungkin orang yang bertugas memilih itu tidak bisa baca apa yang saya tulis gitu. Juga karena memang tidak sesuai dengan standar yang mereka inginkan gitu kan. Jadi ya itu jelas sekali misalnya dalam banyak hal itu banyak contoh terbukti gitu. Atau misalnya kalau ada sastrawan dari sini misalnya yang karyanya kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Bangga bukan main kan. Kalau sebaliknya yang terjadi ya mungkin senang juga. Tapi sama sekali bukan prestasi yang sama yang bisa bandingkan. Dan secara institusional juga itu tercermin. Misalnya orang sini punya di Indonesia sendiri ada berbagai institusi sastra yang menerjemahkan sendiri karyanya ke bahasa Inggris karena merasa berkepentingan punya terjemahan ke bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk karya dari luar orang sini menerjemahkan kan karena merasa butuh gitu kan. Bahkan kadang tanpa mengurus copyright sehingga menjadi masalah kan. Jadi ya itu sudah memperlihatkan ada jelas sekali ada hierarki yang berkaitan dengan bahasa juga gitu. Nah kemudian apakah penggunaan bahasa bisa menjadi mimikri tadi? Gitu. Mimikri, nah itu sebenarnya contoh yang menarik. Mimikri itu kan peniruan tapi tidak persis sama dan bisa jadi mungkin bisa jadi ejekan gitu kan. Nah itu dalam kasus bahasa Inggris misalnya terjadi di banyak tempat kan bahasa Inggris pada zaman sekarang dipakai bukan hanya di Inggris dan di Amerika misalnya tapi di India, di Singapura gitu dan di banyak tempat yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris tapi orang sekarang memakai bahasa Inggris dalam keseharian dengan bahasa Inggris yang mungkin menurut orang Inggris itu amburadul gitu kan. Nah ini juga memang bisa dipahami sebagai mimikri. Nah ini menimbulkan pertanyaan misalnya siapa sih yang memiliki bahasa Inggris? Siapa yang menentukan standar yang mana benar penggunaannya, yang mana tidak gitu kan? Nah juga hibriditas sangat jelas muncul di situ. Kalau kita ke Singapura misalnya kita dengar orang berbahasa Inggris dengan terus-menerus memasukkan unsur Melayu misalnya, come on lah gitu. Lahnya itu kan apa gitu, bahasa Melayu kan, campur aduk gitu kan, dengan bahasa lokal gitu kan, bahasa Inggris dengan bahasa lokal tertentu gitu. Nah ini kan tapi itu menjadi bahasa Inggris juga yang dipakai sekian orang, yang diakui. Jadi yang asli itu yang mana sih sebenarnya gitu kan. Nah itu bisa menjadi pertanyaan untuk kita terpacu untuk mempertanyakan apa sih keaslian itu. Kalau sekarang sekian manusia menjadi penutur bahasa Inggris, tapi menggunakannya dengan cara yang berbeda seperti itu, gitu, berarti bahasa Inggris itu milik siapa gitu kan. Standar yang mana yang berhak dipakai. Kenapa tetap rujukannya misalnya Amerika Serikat atau Inggris gitu. Jadi
Ini memang contoh yang menarik bahasa itu. Nah, kemudian soal feminisme, ya. Ini sebetulnya dibahas di pertemuan lalu ya, tapi mungkin menarik untuk diulang sedikit ya. Nah, memang seperti yang saya ceritakan waktu itu, feminisme berpotensi untuk dieksploitasi sebagai bagian dari wacana kolonial. Gitu. Salah satu contoh misalnya ada seorang penjajah Inggris atau governor Inggris yang namanya Lord Cromer di Mesir yang pernah berkata begini, saya datang ke sini untuk menyelamatkan perempuan Muslim dari Islam. Jadi dia merasa tugasnya sebagai orang Inggris yang datang ke dunia Muslim, tugasnya adalah menyelamatkan perempuan lokal dari budayanya sendiri, karena Islam kan menindas perempuan, gitu kan. Lalu dirinya sebagai orang Eropa yang merasa lebih teremansipasi, itu merepresentasikan dirinya sebagai yang bertugas menyelamatkan perempuan di sana, karena kasihan sekali perempuannya ditindas oleh laki-laki mereka sendiri. Jadi itu cara yang kita temukan dalam banyak variasi bagaimana feminisme, argumen-argumen feminis itu digunakan demi wacana kolonial gitu. Contoh kontemporer misalnya bagaimana perang di Afghanistan dilegitimasi dengan mengatakan ini perlu karena di sana perempuannya ditindas oleh Taliban. Argumen feminis juga yang dipakai bahwa Amerika Serikat harus berintervensi di sana untuk menyelamatkan perempuannya. Jadi seakan-akan feminisme yang menggerakkan mereka dalam usaha imperialis mereka. Nah ini mungkin dalam kasus-kasus ini ambivalensinya, bolongnya, bohongnya itu sangat nampak. Misalnya si Lord Cromer tadi itu ternyata di Inggris sendiri itu dia bagian dari sebuah organisasi yang melawan hak pilih untuk perempuan. Jadi dia sangat anti feminis gitu. Tapi ketika dia hadir di jajahannya, kemudian dia merasa bahwa argumen feminis ini berguna di sini, ya dia bicara seakan-akan ingin menyelamatkan perempuan gitu kan. Jadi ini langsung tertelanjangi katakanlah sebagai retorika kolonial yang murni bohong gitu kan, bukan sebagai keinginan yang tulus untuk membantu orang lokal gitu kan. Jadi ya permasalahan wacana kolonial sangat nampak di sini gitu kan. Nah kemudian kalau kita melihat ambivalensinya apa? Nah ambivalensinya nampak misalnya dalam argumen yang terus-menerus dihadirkan, di mana penjajah yang sok feminis tadi, gitu kan. Nah baik yang memang bohong 100% maupun yang mungkin merasa tulus tapi tidak sadar akan bermasalahnya argumen yang dia pakai, gitu kan. Nah ketika argumennya kan adalah bahwa perempuan lokal perlu diberi suara, perempuan lokal ini tertindas gitu kan. Tapi biasanya wacana ini disuarakan oleh laki-laki kulit putih dan perempuan lokalnya justru tidak ditanya gitu kan. Jadi sebetulnya sambil membela, dia juga tidak ingin sebetulnya si perempuan ini bersuara sendiri gitu kan. Nah jadi ambivalensi wacana itu sangat
tampak gitu kan. Salah satu contoh yang saya ceritakan di pertemuan kemarin itu contoh kelompok Fimen. Kelompok Fimen ini sangat ekstrim gitu, yaitu sebuah kelompok yang beberapa tahun yang lalu menggunakan ketelanjangan dalam aksi-aksi mereka, di mana mereka selalu berargumentasi bahwa perempuan perlu membebaskan tubuhnya, dan mereka bertelanjang dada untuk memprotes banyak hal, antara lain agama gitu kan. Jadi mereka misalnya berpose, kemudian tubuhnya itu ditulisi, atau dia memegang tanda yang tulisannya itu perempuan muslim bertelanjang lah gitu kan. Nah itu dilakukan dengan argumen bahwa mereka sedang membela perempuan muslim. Tapi kemudian ketika ada sejumlah perempuan muslim yang memulai gerakan perlawanan, lalu mengatakan misalnya di media sosial dan sebagainya, bahwa kami tidak ingin direpresentasikan seperti ini. Kami tidak merasa terwakili oleh kalian gitu kan. Kami bisa bersuara sendiri gitu. Nah, yang bersuara ini mendapat respon yang luar biasa rasis, memaki-maki mereka gitu. Nah, di situ sekali lagi tampak ambivalensinya. Jadi yang Fimen ini dan pendukungnya menyatakan kami ingin membela perempuan muslim. Ketika perempuan muslim bersuara tapi tidak persis seperti yang mereka harapkan, mereka marah luar biasa. Nah ini contoh-contoh mungkin tentang persoalan feminisme. Kalau tentang LGBT ini bisa panjang lagi, itu sangat rumit, saya rasa mungkin perlu pertemuan sendiri kalau memang dibutuhkan untuk membahas persoalan itu. Terima kasih.